belajar matematika lagi ya. Nah, kali ini materi kita rasio atau yang biasa disebut dengan perbandingan. Nah, sebelum kita masuk materinya, jangan lupa dukung channel kita dengan mensubscribe, like, dan komen ya. Baik, kita lanjutkan. Perbandingan adalah membandingkan dua atau lebih besaran yang sama dan ditunjukkan dengan nilai yang paling sederhana. Nah, di sini ingat membandingkan dua atau lebih ya di sini. Kemudian perbandingan A dengan B dinyatakan dengan bisa dinyatakan dengan bentuknya seperti ini. A dibanding dengan B atau penulisannya ini A titik 2B atau A per B. Ini membacanya A banding dengan B. Dengan syaratnya B tidak boleh 0. Jadi untuk ini A ini kan disebut dengan pembilang, kemudian B-nya disebut dengan penyebut. Jadi untuk penyebutnya ini tidak boleh sama dengan 0 ya. Itu adalah salah satu syaratnya untuk perbandingan. Nah, untuk penulisan perbandingan di sini ada contohnya pisang dan apel. Nah, kalian lihat di sini perbandingan buah pisang dengan buah apel. Jadi yang pertama ini kan adalah buah pisang. Buah pisang ini terdiri dari 1, 2, 3. Berarti kita tulis dulu buah pisangnya karena di sini adalah buah pisang yang terlebih dahulu. Jadi kita tulis di sini pisang 3, kemudian apel 4. Karena perbandingan buah pisang dengan buah apel, yang pertama pisang, kita penulisannya 3 dibanding 4 atau 3/4. Nah, seperti itu ya untuk penulisannya. Misalnya, di sini ada perbandingan buah apel dulu. Kalau apel dulu berarti kita tulis dulu dengan jumlah apel yang pertama dulu. Apelnya ada 4, kemudian pisangnya ada 3, gitu ya. Atau bisa juga 4 dibanding 3. Oke, kita ke contoh soalnya untuk perbandingan. Di sini yang pertama, harga satu buah buku adalah 4.500, sedangkan harga sebuah pulpen adalah 1.500 ya. Berapakah perbandingan harga buku dan pulpen? Yang pertama, di sini kan dalam pertanyaannya adalah harga buku yang terlebih dahulu. Harga buku di sini adalah 4.500 ya. Karena buku terlebih dahulu, dan pulpen. Kemudian pulpennya dengan seharga 1.500. Jadi untuk penulisannya itu seperti ini, 4.500 per 1.500. Jadi perlu kalian ingat, kita bentuk yaitu ke paling sederhana. 4.500 ini bisa kita sederhanakan dengan membagi dengan pecahan nilai yang sama. Yang penyebutnya kita bagi dengan nilai 1.500, yang penyebutnya, ini pembilangnya dibagi dengan 1.500, penyebutnya dibagi dengan 1.500. Sehingga untuk pembilangnya 4.500 dibagi 1.500 itu adalah 3. Kemudian 1.500 bagi 9.500 itu adalah 1. Nah, jadi untuk perbandingan harga buku dan pulpen adalah 3 dibanding dengan 1. Atau bisa juga penulisannya 3 dibanding dengan 1. Gitu ya, untuk contoh yang pertama. Kemudian di sini ada contoh yang kedua. Usia ayah adalah 35 tahun, sementara usia Andi 7 tahun. Jika dibuat perbandingan yang paling sederhana, berapa perbandingan usia ayah dan Andi? Ya, perlu diingat yang pertama adalah usia ayah. Usia ayah di sini adalah 35 tahun. 35 tahun. Kemudian usia Andi adalah 7 tahun. Jadi dibanding dengan usia Andi 7 tahun. 35 ini bisa kita sederhanakan dengan membagi dengan 7. Nah, penyebutnya kita bagi 7, pembilangnya kita bagi 7, demikian pula penyebutnya juga kita bagi dengan 7. 35 dibagi 7 itu sama dengan 5. Kemudian 7 bagi 1 bagi 7 adalah 1. Jadi untuk penulisannya 5 dibanding 1 atau
5 dibanding dengan 1. Itu ya. Oke, di sini perbandingan itu dibagi dengan 3 ya. Yang akan kita pelajari yaitu ada perbandingan senilai, perbandingan berbalik nilai, dan skala. Nah, untuk pertama kita pelajari yaitu perbandingan senilai. Oke, kita ke perbandingan senilai. Nah, perbandingan senilai itu adalah perbandingan dua besaran. Bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin besar pula. Nah, begitu pula sebaliknya. Bisa dilihat di sini untuk rumusnya perbandingan senilai A1 per B1 sama dengan A2 per B2 atau A1 per A2 sama dengan B1 per B2. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh soal. Nah, di sini ada harga 3 buah permen adalah Rp600. Maka harga 7 buah permen adalah, nah di sini kan 3 buah permen adalah 600. Kalian lihat di sini, bila salah satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lainnya akan semakin besar. Di sini kan ada 3 buah permen, 600. Nah, kalau ada 7, berarti nilainya kan semakin besar pula. Nah, itu maksud dari perbandingan senilai. Kita bisa melihatnya dengan 3 buah permen, kemudian perbandingannya adalah 7 buah permen, maka harganya makin besar pula ya. Jadi kita pakai rumus ini bisa atau yang sebelah sini. Nah, untuk yang maksud dari A1 ini, A1 ini adalah A1 ya. Kemudian ini adalah B1. Nah, ini adalah A2 untuk yang harga 7 buah permen ini. Jadi kita masukkan ke A1 per B1. A1-nya adalah di sini adalah 3. B1-nya di sini adalah 600. Kemudian untuk A2-nya ini adalah 7 buah permen. Kemudian untuk B2-nya sendiri yang akan kita cari. Jadi untuk mencari untuk harganya atau B2-nya ini kita kalikan silang 3 kali B2, 3 kali dengan B2, kemudian 600 kali dengan 7, 600 dikali dengan 7, gini ya, 3 kali B2 tetap 3 B2 gini, kemudian 600 kali 7 itu adalah 4.200. Kemudian B2 ini sama dengan 4.200, kita bisa bagi dengan nilainya 3 dan hasilnya adalah 1.400. Jadi untuk 7 buah permen ini harganya adalah 1.400 rupiah gitu ya, untuk mencari perbandingan senilai. Yaitu di sini ada soal dalam 2 hari ya, di sini ada 2 hari seorang penjahit menyelesaikan 5 pakaian. Maka dalam 6 hari penjahit tersebut dapat menyelesaikan berapa pakaian? Ingat di sini adalah 2 ini adalah A1 ya. Kemudian menyelesaikan 5 pakaian yaitu B1. Maka dalam 6 hari ini kita bisa A2. Kemudian penjahit tersebut dapat menyelesaikan berapa pakaian? Yaitu kita akan carinya B2-nya. Jadi rumusnya tadi diingat A1 per B1, kemudian A2 per B2. Untuk A1-nya adalah 2, kemudian per B1 adalah 5, sama dengan A2-nya 6, B2-nya adalah yang akan kita cari. Jadi cukup kita kalikan silang 2 kali dengan B2 di sini, kemudian 6 kali dengan 5 ya. 6 dikali dengan 5. Jadi 2 kali B2, 2 B2. Kemudian 6 kali 5, 30. B2 sama dengan 30 dibagi dengan 2. 30 dibagi 2 sama dengan 15. Jadi penjahit
dalam waktu 6 hari, penjahit tersebut dapat menyelesaikan berapa pakaian? Yaitu 15 pakaian. Oke, kita lanjut untuk soal yang ketiga. Jika sebuah perusahaan sepatu memiliki 4 orang pengrajin sepatu, jika 4 orang ini yaitu dapat menyelesaikan 12 pasang. Nah, setelah menambah pegawai, ada 18 pasang sepatu selesai dalam sehari. Maka ada berapa orangkah tambahan pegawai di perusahaan tersebut? Nah, yang pertama, untuk A1-nya, jika sebuah perusahaan sepatu memiliki 4 orang pengrajin. Nah, di sini bisa A1-nya adalah 4 orang. Nah, menyelesaikan 12 sepatu. Artinya B1. Setelah menambah pegawai, ada 18 pasang sepatu selesai dalam sehari. Artinya ini adalah B2. Maka ada berapa orangkah tambahan pegawai di perusahaan tersebut? Ini soal ini agak berbeda dengan soal sebelumnya. Namun untuk caranya kita tetap sama, yaitu mencari A2 dulu. Kemudian kita akan mengurangkan dari jumlah dari B2 ini ya. Nah, seperti ini untuk penyelesaiannya. Tadi rumusnya kan ada A1 per B1, kemudian A2 per B2. Gini ya. Nah, selanjutnya A1 itu adalah 4, kemudian B1 itu 12. Jadi untuk A2-nya yang akan kita cari, atau jumlah pengrajinnya itu yang akan kita cari. Kemudian B2-nya adalah 18. Yang ini ya, 18 pasang sepatu. Nah, jadi untuk caranya kita kalikan silang. 4 dikali dengan 18. Kemudian 12 dikali dengan A2. Gini ya, 4 dikali dengan 18 itu adalah 72. 12 dikali dengan A2, 12 A2. A2 sendiri ini bisa kita cari dengan 72 dibagi dengan 12. 72 dibagi 12 itu sama dengan 6. Gitu ya. Jadi di sini untuk pegawainya atau A2 pegawai ya, maksudnya pegawai atau pengrajinnya itu adalah jumlahnya 6. Tapi di sini kan dicarinya ada berapa orang tambahan. Artinya A2 itu jumlah A2 pegawainya semua total itu 6. Kemudian dikurangi dengan 4 orang pengrajin. 4 berarti 2. Jadi untuk tambahan pegawai di sini adalah 2. Gitu ya, untuk soal yang ketiga. Oke, yang kedua yaitu materi yang kedua, perbandingan berbalik nilai. Perbanding nilai ini kebalikan dari perbandingan senilai ya. Jadi, perbandingan berbalik nilai itu adalah perbandingan antara dua besaran. Bila satu besaran nilainya semakin besar, maka nilai besaran yang lain akan semakin kecil. Nah, untuk rumusnya itu A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Untuk lebih jelasnya kita ke contoh ya. Contoh soal di sini, suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam 30 hari oleh 6 orang tukang bangunan. Jika pemilik rumah ingin pekerjaan selesai dalam 20 hari, berapa orang tukang bangunan yang dibutuhkan? Maksud dari soal ini adalah jika 30 hari itu adalah membutuhkan 6 orang tukang bangunan. Nah, karena pemilik rumah ingin lebih cepat lagi, yaitu 20 hari, maka tambahannya kan makin besar. Nah, itu yang disebut dengan berbalik nilai. Jadi, semakin besar nilainya, nilai besarannya, maka akan semakin kecil pula yang akan kita cari. Nah, seperti ini ya, misalnya, suatu pekerjaan dapat diselesaikan dalam 30 hari. Ini adalah A1. Kemudian oleh 6 orang tukang bangunan. Artinya di sini adalah B1. Jika pemilik rumah ingin pekerjaan selesai dalam 20 hari, ini adalah A2. Berapa orang tukang bangunan yang dibutuhkan? Gitu ya. Jadi yang dicari adalah B1.
B2-nya. Kita pakai rumus ini, A1 kali B1 sama dengan A2 kali B2. Kita masukkan A1-nya adalah 30, kemudian B1-nya adalah 6, sama dengan A2-nya 20 dikali dengan B2-nya yang akan kita cari atau tukang bangunan yang akan dibutuhkan. Jadi 30 kali 6 adalah 180 sama dengan 20 B2. Untuk mencari B2-nya atau jumlah tukangnya yaitu 180 dibagi dengan 20. 180 dibagi 20 itu sama dengan 9 gitu ya. Jadi tukang bangunan yang dibutuhkan adalah 9 tukang bangunan gitu ya. Oke, contoh yang kedua di sini ada seorang petani mempunyai persediaan makanan untuk 40 ekor lembu selama 15 hari. Jika petani itu membeli 10 ekor lembu lagi, maka berapa hari persediaan makanan tersebut akan habis? Nah, jadi seperti ini ya. Di sini kan ada 40 ekor lembu. Kemudian dia menghabiskan persediaan makanan itu adalah 15 hari. Nah, jika petani itu membeli 10 ekor, artinya berarti menambah jumlah lagi kan? Nah, jadi 40 ditambah 10 ekor. Maka berapa hari persediaan lagi makanan akan habis? Nah, ini untuk 40 ekor lembu ini adalah A1. Kemudian untuk 15 hari itu adalah B1. Namun di sini untuk A2-nya ini adalah A2-nya itu kan adalah tambahan dari petani 10 ekor. 10 ekor karena petani menambah artinya lembu yang pertama itu adalah 40. Jadi 10 tambahannya dengan 40 yang terdahulu yaitu 50. A2-nya itu sehingga jumlahnya lembunya adalah 50 gitu ya. Nah, untuk berapa hari persediaan ini yang akan kita cari yaitu B2-nya. Dan untuk rumusnya sendiri tadi kan A1 dikali dengan B1, kemudian A2 dikali dengan B2. Untuk A1 ini kita masukkan di sini nilainya 40 dikali dengan 15. A2 sendiri adalah 50. Ingat ya, 50 dari mana tadi? 10 tambahan ekor lembu dengan jumlah yang pertama tadi 40 ekor. Nah, jadi kita jumlahkan seluruhnya 40 ya. 10 ditambah 40 adalah 50 gitu. Nah, kemudian kita cari B2-nya di sini. 40 kali 15 itu 600 ya. Sama dengan 50 B2. 50 B2. Sehingga untuk B2 sama dengan 600 dibagi dengan 50. B2-nya sama dengan 12. Jadi untuk berapa jumlah persediaan berapa hari persediaan makanan tersebut habis itu adalah 12 hari. Di sini ya, 12 hari. Oke, untuk materi yang ketiga yaitu skala. Skala itu adalah perbandingan ukuran antara objek pada gambar dengan objek sebenarnya. Jadi untuk penulisan skala di sini adalah misalnya nih, skala 1 dibanding 5000. Itu artinya 1 cm di peta mewakili 5000 cm jarak sesungguhnya. Jadi untuk skala ini itu ada rumusnya ya. Kita pakai seperti ini untuk memahaminya. Di sini ada rumus skala yang kita singkat dengan S, jarak pada peta yang kita pakai dengan JP, jarak sebenarnya itu adalah JS gitu ya. Nah, di sini ada segitiga. Saya bikin segitiga di sini. JP tadi adalah jarak pada peta, S skala ini adalah jarak sebenarnya. JP itu sama dengan skala dikali untuk mencari JP atau jarak pada peta itu sama dengan skala dikali dengan jarak sebenarnya. Nah, jarak pada peta kita tutup di sini misalnya ya, kita tutup di sini. Nah, jarak pada peta artinya jarak pada peta itu
skala dikali dengan jarak sebenarnya. Skala dikali dengan jarak sebenarnya. Gitu ya. Nah, kemudian kalau skala itu sama dengan jarak pada peta. Kita tutup yang skalanya di sini. Nah, jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya. Jarak pada peta dibagi dengan jarak sebenarnya, gitu ya. Kalau mencari jarak sebenarnya, kita tutup jarak sebenarnya di sini. Jarak sebenarnya sama dengan jarak pada peta dibagi dengan skala. Jarak pada peta dibagi dengan skala, gitu ya. Nah, untuk lebih lanjutnya kita ke contohnya. Diketahui di sini ya, diketahui jarak kota A dan B adalah 100 km. Nah, di sini kan 100 km, kita ubah dulu skalanya menjadi cm ya. Jadi untuk JP-nya itu jarak pada peta itu adalah 5, kemudian jarak sebenarnya itu adalah 105 km. Nah, karena JP-nya adalah cm, 105 km ini akan kita ubah menjadi cm, yaitu jadi 10.500 cm ini ya. Nah, jadi untuk ditanyanya di sini yang ditanya adalah skala pada peta tersebut. Jadi untuk rumus dari skala itu adalah JP dibagi dengan JS. Ini ya, kita tutup dulu. JP dibagi dengan JS. JP itu sendiri adalah 5, kemudian JS atau jarak sebenarnya adalah 10.500. Terus nolnya ada 5 ya. Kemudian ini kita bisa sederhanakan menjadi, kita bagi 5. Ini 1, kemudian kita bagi 5 ini 2.100.000. Ini ya. Jadi untuk skala peta tersebut adalah 1/2.100.000 gitu ya. Atau dalam penulisannya di sini bisa 1/2.100.000 gini ya. Nah, ini untuk mencari skalanya. Oke, untuk yang soal kedua, denah kebun Pak Roni berbentuk persegi panjang. Panjangnya 7,5 cm dan lebarnya 6 cm dengan skala 1/200. Maka luas kebun Pak Roni sebenarnya adalah, nah di sini kita tulis ya, diketahui untuk panjang berbentuk persegi panjang ya. Yang pertama gini, berbentuk persegi panjang dengan panjangnya 7,5 cm dengan lebarnya 6 cm. Kita tulis panjangnya di sini 7,5 cm dengan lebarnya 6 cm ya. Kemudian dengan skala 1/200. Skala 1/200. Ini ya. Nah, kemudian yang ditanyakan di sini adalah luas kebun Pak Roni. Ditanya luas sebenarnya. Jadi untuk mencari luas sebenarnya yaitu ini ya, kita tutup di sini berarti jarak pada peta dibagi dengan skala ya. Karena yang akan cari adalah luas sebenarnya atau jarak sebenarnya gitu ya. Berarti yang kita tutup yang ini, yaitu untuk mencarinya jarak pada peta dibagi dengan skala. Jarak pada peta berarti panjang pada peta itu sendiri, yaitu kita cari dulu untuk panjang yang sebenarnya ya. Panjang yang sebenarnya 7,5 dibagi dengan ini ya, jarak pada peta atau panjang pada peta dibagi dengan skala. Skala tadi berapa? 1/2 dengan 200. Ingat kalau ada pembagian berarti di sini dibalik ya. Artinya P sama dengan atau panjangnya
7,5 dikali 200 per 1 sama dengan 1500 cm. Yang akan kita ubah menjadi meter yaitu 15 meter. Untuk luas sendiri di sini untuk lebarnya 6 cm dikali dengan 200 per 1 atau dibagi dengan skalanya itu adalah 1 dibagi dengan 200. Ingat 6 atau lebar pada peta dibagi dengan skalanya adalah 1 dibagi dengan 1 banding 200. Nah, di sini bisa kita gunakan, kita balik 6 dikali dengan 200 per 1. 6 dikali dengan 200 itu adalah 1200 cm atau kita jadikan meter 12 meter gitu ya. Jadi untuk mencari luas kebun karena berbentuk persegi panjang, luas persegi panjang rumusnya adalah panjang dikali dengan lebar. Jadi panjangnya di sini adalah 15 meter, kemudian dikali dengan lebarnya 12 meter. 15 meter dikali dengan 12 meter itu adalah 180 meter persegi. Gini ya. Jadi untuk luas kebun Pak Roni sebenarnya adalah 180 meter kuadrat atau persegi. Ini ada 2 soal yang bisa dikerjakan. Untuk jawabannya bisa tulis di kolom komentar ya. Bye bye.